Oke, selamat malam. Selamat datang kembali ke channel Bang Firman Oxpacker dalam cerita Labu. Baiklah, kali ini kita mendapat kiriman cerita dari Bang Randy, bukan nama sebenarnya ya. Baiklah, Bang Randy ini bercerita ketika ia berada di suatu kota untuk bekerja dengan kisah misteri kos-kosan angker. Baiklah, berawalnya Bang Randy ini mengirimkan pesan kepada temannya yang ada di suatu kota itu. Pesan singkat bahwa ia menanyakan ada lowongan pekerjaan nggak di tempat temannya ini. Maklum, temannya ini duluan merantau ya ke kota tersebut dan temannya ini telah bekerja. Sebut sajalah nama kawannya ini Aji. Jadi Randy ini memanggilnya Aji. Jadi beberapa minggu ke depannya Aji ini menghubungi Randy yang ada di kampung ini, bahwasanya di tempatnya ini memerlukan seorang penjaga mesin atau operator mesin yang ada di perusahaan tersebut. Wah, si Randy ini sangat senang lah. Ia kemudian mengirimkan CV-nya dan juga lamarannya kepada temannya ini melalui via online. Kemudian si Aji temannya ini meneruskan ke perusahaan di mana tempat ia bekerja. Nah, datanglah hari di mana si Randy ini dipanggillah ke perusahaan itu untuk menjalani sesi interview dan sesi tes dalam bekerja. 3 hari sebelum sesi dan tes bekerja itu, terbanglah Randy ini dari kampungnya ini. Sebelumnya berpamitanlah kepada kedua orang tuanya. Terbanglah ia melalui via pesawat. Setelah beberapa jam kemudian, sampailah dia di suatu bandara kota tersebut dan disambutlah oleh kawannya si Aji ini, yang mana ia telah menjemput si Randy ini. Setelah bertemu, mereka bersalaman lah, kemudian berpelukan seperti sebagaimana kita sebagai kawan lah. Aji ini bilang kepada Randy, "Ren, kamu ngekos sama aku aja, karena biar bayarnya ini mungkin lebih murah. Jadi kita ngekos berdua aja lah, daripada kamu harus nyari kos-kosan di tempat lain." Seperti itu ujar si Aji ini. Dan Randy pun menyetujui apa yang telah direncanakan dan dibicarakan oleh Aji ini. Jadi kawan-kawan, pulanglah mereka, kedua sahabat ini pulanglah dari bandara menuju kos-kosannya si Aji ini. Lewatlah mereka di jalan raya. Tak lama kemudian sampailah di kos-kosannya si Aji ini. Sampai di kos-kosannya si Aji ini, si Randy ini kaget bahwa tempatnya ini begitu sempit. Ya kira-kira seukuran 2 kali 3 meter lah. Jadi nyeletuklah si Randy ini ngomong sama Aji, "Ji, muat enggak ini kira-kira kos-kosanmu ini untuk kita berdua? Untuk kita berdua dan juga barang-barang ini." Apa kata si Aji? "Ya muat lah, biasalah. Kalau cowok itu tidur macam ikan pun udah biasa." Sambil tertawa si Aji ini. Jadi kata si Aji ini, "Kamu santai aja. Jangan terlalu pikirin masalah tempat tinggal ini. Pikir aja, siapkan mentalmu untuk besok lusa kita bersama-sama pergi ke perusahaan untuk sesi interviewnya si Randy ini."
Jadi sampailah keesok lusanya, pergilah dua sahabat ini berboncengan menggunakan sepeda motor. Sampai di depan perusahaan itu, Aji ini bilang ke Randy, "Ren, kamu tunggu di sini. Nanti HRD datang menjemput untuk sesi interview dan tes kerja." Nah, jadi si Aji ini langsunglah masuk ke dalam untuk bekerja sebagaimana mestinya. Tak lama kemudian, beberapa jam kemudian ia menunggu di depan itu. Datanglah HRD ini menjemput Randy. Dibawalah masuk ke perusahaan tersebut untuk sesi interview dan tes kerja. Alhamdulillah kawan-kawan, ternyata Randy ini diterimalah bekerja di perusahaan tersebut. Wah, si Aji ini pun senang bukan main lah, karena kawannya ini tak sia-sialah datang jauh-jauh dari kampung untuk ibarat kata untuk bekerja. Nah, sore itu selepas mereka selesai bekerja, pulanglah kedua sahabat ini ke kosannya si Aji ini. Naiklah ke atas di kos-kosannya si Aji ini. Aji ini kawan-kawan, inilah kadang Nia adalah cowok ini kadang seperti inilah tabiat-tabiatnya kadang-kadang. Ia itu bukannya pulang langsung mandi atau melepas baju, kaos kaki pun tak dilepasnya ini, langsung ia berbaring di kasur, langsung ia istirahat di situ, main-main HP, scroll HP dan segala macam. Hal ini dilihat si Randy ini seperti hal yang jorok ya kawan-kawan. Ya minimal kita itu sebelum tidur di tempat tidur kita itu minimal lah badan kita ini dalam keadaan bersih lah, ataupun minimal sekali ganti baju dulu lah, ibarat kata seperti itu. Dan juga kawan-kawan, si Aji ini memiliki kebiasaan ya seperti itulah, merokok dalam ruangan. Udah tahu kamarnya sempit, cuma ukuran 2x3, merokok pula. Mana lagi sampah-sampahnya nggak dikemas, berserak di kamar itu. Wah, seperti gimana lah ya kawan-kawan gambarannya ya. Jadi sebulan berlalu mereka ini tinggal bersama, pergi kerja bersama, tinggal bersama. Tabiatnya si Aji ini semakin menjadi-jadi ya kawan-kawan. Ia kerap meminjam uangnya si Randy ini. Ya kalau kata orang, kalau meminjam itu untuk makan tidak masalah lah. Ini kadang uang itu digunakanlah untuk hal-hal yang tidak penting. Terkadang dia itu juga kecanduan slot si Aji ini ya kawan-kawan. Jadi hal seperti itulah yang sering dialami si Randy ini selama mereka tinggal berdua ini. Lambat laun si Randy ini memiliki rasa yang tidak enak lagi lah, tidak nyaman lagi lah tinggal berdua mereka ini. Jadi sebelum merusak pertemanan di antara mereka berdua ini, si Randy pun sadar kalau si Aji ini banyak sekali menolong si Randy ini ya. Jadi ia memutuskanlah untuk ngekos sendiri atau mencari tempat tinggal sendiri. Tak lama kemudian, beberapa hari kemudian, dapatlah ia informasi sebuah kos-kosan berlantai 3 yang lebih kurang jaraknya 350 meter dari tempat dia bekerja. Jadi Randy ini berpikir karena ia tidak punya kendaraan kan, jadi bisalah ia berjalan kaki untuk pergi bekerja, karena jarak tempat tinggal dan jarak perusahaan yang bekerja itu tidak terlalu jauh. Jadi meminta izinlah baik-baik si Randy ini dengan alasan yang masuk akal dan diterima oleh si Aji ini. Jadi si Aji ini pun mengiyakanlah sahabatnya ini jika ingin mandiri dan pergi mengekos sendiri seperti itulah. Jadi dibantulah si Aji ini, membantulah si Randy ini pindahan ya alat seadanya lah, karena juga baru
sebulan bekerja kan, yang dibawa palingan cuma kipas dan satu kasur kecil. Kalau lajang ini yang penting ada tempat tinggal aja, hidup ya kawan-kawan ya. Jadi sesampainya di tempat kos baru ini, ternyata di kos baru ini kan lantai 3 kawan-kawan kan. Lantai 1 dan lantai 2 ini menurut informasi dari bapak kos ini sudah penuh. Jadi si Randy ini terpaksalah memilih salah satu kamar di lantai 3. Naiklah si Randy ini ke lantai 3. Wah, ternyata di lantai 3 ini cukup sepi ya penghuninya. Cuma ada 1 atau 2 orang kata menurut informasi dari ibu kos ini. Jadi si Randy ini memilihlah kamar pojok. Di depannya itu ada toilet dan kamar mandi. Kamarnya si Randy ini pojok, ada jendela. Kemudian jendelanya itu menghadaplah ke tanah lapang. Cerita ini bermula kawan-kawan, malam pertama si Randy ini menginap di kos-kosan ini. Ceritanya, ia melihat keadaan di luar. Memang sepi di luar, tidak ada orang di lantai 3 itu, dikarenakan mungkin bekerja di shift malam ya kawan-kawan ya, bekerja di shift malam. Jadi setelah melihat keadaan di luar, Randy masuk lagi ke dalam kamarnya, membaca buku. Kemudian seperti biasalah main-main HP. Tak lama, ia ini merasa lapar karena memang si Randy ini belum makan ya. Informasi sedikit kawan-kawan, di kos-kosannya ini terdapatlah dapur bersama. Dapur bersama yang bisa kita gunakan di situ untuk memasak. Nanti uangnya itu diberilah kepada pengurus kos ini atau bapak kos ini untuk membelilah LPG ini atau gas ini untuk bahan bakar memasak ini. Jadi ibu bapak kos lah yang menyediakan ini, tetapi yang membayar ini ya para penghuni kos itulah. Kalau di lantai 2 ya lantai 2 lah yang iuran. Kalau lantai 3 ya lantai 3 lah, seperti itu. Jadi berjalanlah Randy ini perlahan di lorong kosan ini menuju dapur. Sampai di dapur, dia memasak mie instan di situ. Dalam keadaan dia memasak ini kawan-kawan, apa yang dia dengar? Di belakangnya ini tuk 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 tuk, seperti suara yang sedang berlarian. Gimana kalau kita sendiri mendengar seperti itu? Tentu kaget ya. Randy ini melihat ke belakang. Ternyata tidak ada. Dia lanjutlah memasak mie instannya ini. Setelah ia memasak, kemudian bunyi lagi seperti itu kawan-kawan. Bunyi lagi tuk 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 tuk. Kemudian bunyilah sebuah pintu yang sedang dibanting. Bam! Terbanting seperti itu. Randy kaget. Ia melihat ke belakang lagi. Setelah ia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Kemudian ia mempercepatlah masaknya ini. Ia mempercepat masaknya. Selesai memasak, ia bawalah semangkuk mie ini perlahan-lahan menuju ke kamarnya yang ada di pojok. Kemudian ia melewati. Bukannya ini tadi kamar yang bunyi terbanting tadi. Ia amati kamar itu lampunya dalam keadaan gelap. Dan juga seperti tak ada tanda-tanda orang yang tinggal di situ. Kemudian Randy ini belum menghiraukan ini kawan-kawan ya. Ia masuk ke dalam. Kemudian ia makanlah mie itu. Coba makan mie itu. Terdengar lagi ini suara seperti anak-anak yang berlari di luar kamar ini kawan-kawan. Tuk 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 tuk, berlarilah seperti itu. Randy sontak otomatis kaget lah. Kaget, ia berhenti makan sejenak, membuka pintu.
membuka pintu kamarnya, ia mengintip. Ia mengintip, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kondisi keadaan kos-kosan lantai 3 itu begitu sepi malam itu. Wah, Randy ini pun merinding dan tak biasalah dengan hal-hal seperti itu. Kemudian daripada pusing ini, dia ambil selimutnya, berbaringlah ia ke kasurnya itu, mencoba untuk melelapkan mata dan untuk mencoba tidur. Dalam tidurnya ini, Randy ini bercerita bahwasannya ia bertemu sesosok wanita yang memegang tangan anak kecil ini dengan baju yang lusuh dan wajah yang kotor, meminta tolong kepada Randy. Tolong saya. Seperti itulah yang diceritakan Randy ini. Tak lama terbangun Randy dengan napas terengah-engah ia bangun ini, berkeringat dingin. Kemudian ia termenunglah di situ kan, memikirkan apa dari arti dari firasat mimpinya ini. Tak lama ia termenung dan mencarilah apa petunjuk dari mimpinya ini. Kemudian ia ini merasalah pengen pergi ke toilet malam itu ya kawan-kawan. Jadi ya buka pintu, ia melihat kiri kanan masih juga sepi. Masuk ya ke toilet itu, biasalah buang air kecil dan mencuci muka. Dalam keadaan dia mencuci muka ini, terdengar lirih suara orang menangis. Terdengarlah oleh si Randy ini. Sayup terdengar suara orang menangis ini, seperti di salah satu ruangan atau di salah satu kamar yang ada di kos-kosan ini. Randy sontak, wah ini sudah tak benar ini katanya. Udah nggak betul ini katanya. Langsung Randy cepat buka pintu toilet, langsung masuk ke kamarnya ini. Kemudian ia berselimut, langsung ia tidur. Keesokan harinya, bangunlah ia pagi-pagi. Badannya ini masih lesu, dalam keadaan tidak bersemangat sama sekali. Pergi Randy bekerja jalan kaki, karena jaraknya dengan perusahaan itu tak jauh lah jarak tempat tinggalnya ini. Pergilah ya jalan kaki. Sampai di perusahaan ini, si Randy ini masih tampak lesu ya kan kawannya, tak seperti biasa, dikarenakan mungkin peristiwa yang tidak mengenakkan yang terjadi di tempat dia tinggal. Setelah break istirahat siang, bertemulah ya pada sahabatnya si Aji ini. Apa kata si Aji? Gimana Ren? Tempat tinggal baru? Sambil tertawa lah si Aji ini melihat si Randy. Kata si Randy, kayak nggak beres tempatnya. Ketawa lah si Aji ini. Baru 1 hari pindah, masa udah nggak beres, kata si Aji ngetuk seperti itu. Ya udah, kata si Aji, nanti pulang kerja biar aku aja yang antar pulang ya. Randy pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh si Aji. Setelah sore hari berlalu, ternyata si Randy ini, ia itu ditugaskan lembur sore itu. Ditugaskan lembur sampai jam 7 malam, kawan-kawan. Ya tak bisalah si Aji ini mengantar ya kan, karena si Aji kan pulangnya jam 5 sore. Sementara si Randy ini harus melanjutkan pekerjaannya
di PT atau di perusahaan tersebut ya. Berjalanlah ia menuju pulang ke rumahnya atau di kos-kosannya di kos-kosannya nggak jauh dari tempat dia bekerja itu. Berjalan, tak lama sampailah ia di depan tempat dia tinggal atau di kos-kosan dia tinggal. Ia melihat ini keanehan yang terjadi di kos-kosan itu. Lantai 1 dan lantai 2-nya ini terang ya kawan-kawan ya. Sementara di lantai 3 ini gelap. Nggak ada lampu yang dihidupkan di atas itu. Ya mungkin dia berpikir, mungkin karena di atas itu penghuninya sedikit. Dan juga atau mungkin penghuninya ini sudah berangkat kerja tapi lupa menghidupkan lampu. Jadi sampai ia di situ, naiklah ia coba ke lantai 2. Sampai di lantai 2, ia bertemulah abang-abang ini yang kamarnya tak jauh dari tangga menuju lantai 3 ini. Kamar-kamar abangnya ini di samping tangga lah bertemu. Ia menyapalah kepada abang tersebut ya. "Bang, santai," kata si Randy. Kata abangnya, "Iya nih lagi duduk-duduk." "Anak baru ya?" "Iya," kata si Randy. Kata si Randy, "Iya, anak baru." Mereka pun ngobrol lah di situ. Sambil kenalan, ngobrol. Ia bertanya-tanyalah tentang asal dari mana, kerja di mana. Seperti itulah, seperti sedia kala lah, sebagaimana kalau kita berkenalan pada orang yang baru. Tak lama mereka ini bercerita, Randy ini berpamitanlah kepada abang ini. Ya menurut cerita abang ini sebagai security ya kawan-kawannya. Jadi berpamitanlah Randy ini kepada abang itu. Kemudian ia naiklah perlahan-lahan ke lantai 3 tempat ia istirahat atau tempat kos-kosan kamar ia ini. Naiklah ia menuju tangga. Tek, tek, tek. Dilihatnya kondisi kos-kosan itu sangat gelap. Kemudian kawan-kawan, terdengar lagi peristiwa yang kemarin malam yang terjadi, yaitu seperti ada anak kecil yang berlarian. Dalam keadaan gelap itu, Randy ini dapat merasakan ada sesuatu yang berlari di lorong kos-kosan ini. Tuk 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 tuk. Randy cepat-cepat ia menghidupkan flash HP-nya ini atau lampu HP-nya. Kemudian ia menyenterlah ke depan. Dia senter ke depan, tidak ada. Bergegaslah ia mencari stop kontak yang ada di kos-kosan tersebut dan akhirnya ketemulah stop kontak itu. Kemudian ia menyalakan lampu yang ada di lantai 3 itu. Setelah kondisi dalam keadaan terang, perlahan-lahan Randy berjalanlah menuju ke kamarnya. Sesampai di kamarnya, Randy ini melepaslah bajunya, peralatan-peralatan kerjanya, dan menggantilah pakaiannya lah ini dengan pakaian yang bersih. Kemudian Randy mencobalah berbaring dan untuk tidur karena besoknya kan ia akan kembali bekerja. Setelah ia mencoba tidur dan terlelap sekitar jam 1 malam kawan-kawan. Sekitar jam 1 malam, alangkah sialnya, mati lampu di dalam kos-kosannya si Randy ini. Randy kemudian terbangun karena merasakan ya kipas angin sudah tak hidup, karena merasakan panas dan pengap di dalam kamar ini. Kawan-kawan, terbangunlah ia dalam keadaan gelap gulita ini karena tiba-tiba mati lampu. Cepat-cepatlah ia ambil HP-nya, menghidupkan flash. Kemudian ia duduk sejenak. Ia berpikir kalau pakai flash HP ini pasti tak bertahan lama. Dan juga ia berpikir
Oh, jika kemungkinan mati lampunya ini sampai keesokan hari, wah tentu HP-nya ini nggak ada baterai lagi untuk ia bawa bekerja besok. Jadi teringatlah ia bahwa kemarin malam waktu ia memasak di dapur itu terdapat beberapa buah lilin yang berserak di atas dapur itu. Jadi dalam keadaan gelap, nekatlah si Randy ini, nekat membawa lampu flash ini, nekat ia buka pintunya itu, berjalan ia pelan-pelan ke lorong kos-kosan. Tertiuplah angin entah dari mana datang, merindinglah bulu romanya si Randy ini. Tapi dalam keadaan terpaksa, ia terus berjalan menuju dapur. Apa yang terjadi kawan-kawan? Waktu si Randy ini fokus menyenter ke depan, ia melihat sesosok yang sangat menyeramkan. Ia melihat sesosok yang berambut panjang sampai ke lantai yang di depan dapur itu di samping pintu. Kemudian sesosok itu terus di senternya Randy, sosok itu terbang dan ketawa, mengikik-ngikik tertawa. Randy pun melihat kejadian itu kawan-kawan. Tunggang langganglah ia. Langsung ia berlari pengen turun ke lantai 2. Apa yang terjadi? Randy pun jatuh terpeleset dari tangga ini, berguling ke lantai 2. Sontak penghuni lantai 2 ini berpikir ada apa. Bangunlah abang-abang ini yang di samping tangga yang sebelumnya ia berkenalan dengan Randy tersebut. Bangunlah. Ada apa? Kenapa bisa jatuh? Mungkin seperti itulah ya, berkata si abang. Randy dengan keadaan takut dan menggigil ini tak bisa berkata-kata apa lagi karena ia ini sangat panik. Kemudian abang ini membawalah Randy untuk masuk ke kamarnya. Sampailah ke kamarnya abang-abang ini. Ya maklumlah, abang ini juga kamarnya mati lampu. Karena abang ini ada stok lilin, dihidupkanlah penerangan seadanya yang ada di kamar tersebut. Jadi setelah tenang ini, Randy ini menceritakanlah apa yang ia lihat dan apa yang terjadi 1-2 hari semenjak ia tinggal di situ. Setelah mendengar penjelasan dari Randy ini, jadi abang-abang ini nih termasuk orang lama ya kawan-kawan yang tinggal di situ. Diceritakanlah abang ini bahwa di lantai 3 itu di suatu hari dulu terdapat sebuah kisah atau kejadian sangat menegangkan atau sangat menyeramkan, yaitu seorang ibu dan seorang anaknya tewas di salah satu kamar di lantai 3 tersebut dikarenakan ia meminum racun. Di Randy ini pun kaget serta ia berpikir apa ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan dia beberapa hari ini. Seperti itulah kawan-kawan. Jadi Randy ini yang tidurlah di kamar abang itu karena tak berani lagi lah ia naik ke atas untuk tidur di kamarnya ini. Setelah paginya si Randy ini
ia tidak bekerja, kawan-kawan, karena badannya merasa sakit jatuh dari tangga, dan juga ia merasa seperti demam, seperti itu. Menurut keterangan abang yang bercerita itu, awal-awal kejadian setelah kematian sesosok wanita dan anaknya di lantai 3 itu, kata abang itu, kondisi di kos-kosan itu sangat mencengkam. Ya, seringlah dijumpai sesosok itu lalu lalang ke atas, seperti yang terjadi dengan Randy itulah, kawan-kawan. Lebih kurang seperti itulah yang dijelaskan oleh abang-abang yang di lantai 2 ini. Jadi karena Randy ini mulai tak nyaman, ia mencoba menghubungi temannya si Aji ini. Ia menelpon si Aji. Apa yang dibilang si Aji? Aji ini hanya tertawa. Itulah, masa iya baru 2 hari udah mau pindah lagi. Oke lah Ren, Aji berkata seperti itu. Nanti pulang kerja aku bawakan mobil lah. Kita angkat lagi barang-barangmu. Kembali lagi lah tinggal bersamaku di tempat yang lama lah, seperti itu. Jadi Randy ini tak ada pilihan lah. Di sore harinya, kawan-kawan, setelah si Aji ini pulang bekerja, dapatlah si Aji ini merental sebuah mobil yang dibawanya untuk membawa barang-barangnya si Randy ini dari kos-kosan yang barunya ini. Sampai di situ, Randy mengangkutlah barang-barang yang ada di kamar ini masuk ke dalam mobilnya si Aji. Sebelumnya ya Randy ini mengirimkan pesanlah kepada bapak kosnya bahwa ia mau pindah, ibaratnya sisa ia tinggal di situ, biarkan sajalah katanya. Biarkan sajalah sisa ia tinggal di kos-kosan itu. Jadi diangkutlah barang-barangnya si Randy ini pulang lagi ke tempat si Aji. Nah, begitulah kawan-kawan cerita singkat kita ini di Cerita Labu. Mungkin kawan-kawan juga pernah mengalami lah kejadian-kejadian yang serupa lah, di mana mungkin terdapat rumah yang seram atau di tempat kerja kita seperti itulah. Baiklah kawan-kawan, selamat jumpa kembali. Saya pamit dan undur diri. Semoga cerita selanjutnya kita akan sajikan dengan kisah-kisah yang sangat menarik. Oke, selamat malam.